تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Melanjutkan pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah. Kita masuk pada masalah yang ke-56. Itu tasmiyatuhum at-tauhid syirkan. Penamaan mereka terhadap masalah tauhid dengan nama syirik. Itu membalik-balik kenyataan. Berkata Syekh Muhammad, tasmiyatut tiba'il Islam syirkan. Mereka menamai mengikuti Islam itu adalah syirik. Dan agama kita intinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dan ittiba mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah cerminan ajaran Islam. La ilaha illallah, bagaimana kita menegakkan tauhidullah, dan Muhammad Rasulullah, bagaimana kita benar-benar menjadikan ittiba kita jalan menuju jannah. Tauhidul ittiba, menjadikan ittiba satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita ke jannah. Orang-orang jahiliyah menamai ittiba mengikuti ajaran Islam sebagai bentuk syirik, penyembahan kepada orang yang mengajaknya. Para Nabiullah alaihissalam, mereka adalah datang sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal penyampaian risalah melalui rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia memahami dengan apa yang disampaikan rasul, karena rasul manusia di kalangan mereka sendiri yang berbicara dengan bahasa mereka. Sehingga manusia dengan adanya Rasul bisa mengikuti, bisa ittiba. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk dia tidak bisa mengikuti ajaran Nabi karena makhluk lain. Akan tapi orang jahiliyah menuduh bahwa Rasul yang mengajak mereka untuk mengikuti satu jalan yang hak ini sebagai bentuk penyembahan kepada Rasul tersebut. Ini pembolak-balikan fakta. Islam tidak mengenal penyembahan kepada manusia, tapi Islam mengajak kita semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan ayat oleh beliau yang berkaitan dengan kasus tuduhan orang-orang yang mereka ditawarkan Islam, orang-orang yang Nabi tawarkan Islam kepada mereka, mereka menuduh Nabi mengajak untuk menyembah dirinya. Maka li basyarin ayutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas seorang hamba manusia yang Allah berikan kepadanya itu kitab Al-Quranul Karim wal hukmah dan hikmah wal nubuwah dan nubuwah kenabian. Summa yaqul, lalu dia mengatakan kepada manusia, summa yaqul alinas kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi yang di situ ada Nasrani Najran. Kemudian Nabi tawarkan kepada mereka tentang Islam. Lalu di antara mereka mengatakan, ya Muhammad,
apakah engkau ingin kami menyembah kamu sebagaimana Nasrani menyembah Isa? Maka tentu Nabi pun marah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa tidak pantas seorang manusia yang Allah berikan padanya kitab, hikmah dan nubuwah, dia mengatakan pada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain hamba Allah Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan Islam, karena tugas beliau menyampaikan risalah, dan mengajak mereka, menawarkan pada mereka Islam. Dan itulah tugas kenabian Rasulullah SAW, mendakwakan Islam dan mengajak manusia mereka berislam. Akan tapi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang di depan Nabi waktu itu menuduh bahwa Nabi dengan ajakan itu untuk mengajak menyembah dirinya. Oh, Nabi bukan sebagaimana para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Orang Yahudi dan Nasrani mereka menyembah kepada para ulama-ulama mereka. Karena ulama-ulama mereka mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Lalu manusia mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama dan pendeta mereka. Itulah penyembahan kepada para ulama-ulama mereka. Adapun Rasulullah SAW datang bukan dalam rangka itu. Rasulullah SAW datang justru dalam rangka untuk mengajak manusia bertauhid, mengajak manusia agar mereka betul-betul hanya menyembah kepada Allah SWT. Tajridul ibadah, menjadikan ibadahnya itu semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala, dan mengajak mereka hanya mengikuti jalan risalah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dengan tajridul mutaba'ah, yaitu bagaimana mengesahkan dalam hal mutaba'ah, menjadikan ittiba kepada Nabi satu-satunya jalan untuk mengantarkan kepada Allah dan surganya. Ini yang diajarkan Nabi. Tapi mereka menuduh bahwasanya Rasulullah SAW mengajak untuk menyembah dirinya. Ini tuduhan orang-orang yang mereka memang punya kebiasaan menyembah ulamanya dan mereka saling menyembah di antara mereka. Nabi tidak sebagaimana mereka yang melakukan penyelisihan dan penentangan terhadap ajaran Allah Ta'ala. Justru mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Nabi tidak. Nabi tulus menyampaikan apa yang disampaikan Allah Ta'ala. Ini adalah ajakan untuk mereka semata-mata, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi. Dan alangkah samanya antara apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah dengan di zaman kita. Ketika para dai ahli tauhid mengajak mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan segala yang mereka sembah selain Allah, hati mereka kecut. Sebagaimana kecutnya hati musyrikin yang jengkel, marah. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Ketika hanya Allah yang disebut-sebut, hanya Allah yang didakwahkan untuk kita mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, hatinya orang-orang kafir itu mereka kecut, menyimpan kemarahan, menyimpan rasa itu rasa kemarahan. Tapi ketika disebut tentang sesembahan-sembahan mereka selain Allah, serta-merta mereka gembira. Demikian pula betapa marahnya orang-orang musyrik yang menyembah kubur, yang menjadikan wali-wali itu sebagai sembahan, menuduh orang-orang yang mereka tidak mau menjadikan Nabi sebagai wasilah, tidak beristighosah kepada Nabi, tidak meminta kepada Nabi, itu dianggapnya sebagai bentuk kurang ajar dan bahkan perbuatan syirik, kurang ajar kepada Nabi, perbuatan durhaka kepada Nabi. Ahli tauhid tidak ingin menyembah siapapun, walaupun malaikat atau nabi, karena itu merupakan kesyirikan. Tapi para penyembah kubur, yaitu para penyembah wali,
Mereka mengatakan perbuatan ahli tauhid ini perbuatan sesat, perbuatan syirik, perbuatan melecehkan wali, perbuatan melecehkan nabi. Demikianlah ketika ahlu sunnah, ahlu tauhid mengajaknya mengikuti sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah betapa marahnya mereka menuduh ahlu sunnah dengan segala macam tuduhan. Semoga Allah menjadikan kita di antara duat ilallah yang mengajak para tauhid dan sunnah, dan bukan menjadi para penipu yang membalikkan fakta bahwa kebatilan dipoles seakan-akan adalah kebenaran, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik, karena mereka adalah melakukan penipuan kepada manusia, dan itulah jalan-jalan syaitan yang mesti kita jauhi. Semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.